Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trilara Sasri Juliarti, NIM E1E01932, kelas 5I. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS saya. Di sini saya akan share screen materi saya. Jadi di sini saya mengambil judul Jurnal Kearifan Lokal Masyarakat Desa Seloto dalam pengelolaan sumber daya alam di Danau Lebuk. Yang ditulis oleh Iwan Dedi Darmawibawa, diterbitkan pada tanggal 1 Juni tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk menjaga sumber daya alam yang ada di danau tetap lestari sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi penerus desa Seloto. Metode penelitian yang dilakukan yaitu pertama wawancara, yang kedua dokumentasi, dan yang ketiga observasi. Di mana letak desa Seloto tersebut? Desa Seloto merupakan desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Luas wilayah Desa Seloto adalah 1.100 hektar yang terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Bangka Bulu, Dusun Brang Pandang, dan Dusun Lenang Late. Secara geografis, Desa Seloto terletak tidak jauh dari Danau Lebuk, tepatnya di sebelah timur Danau Lebuk, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Alas Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Brangrea, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sampit, Kecamatan Taliwang, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Seteluk. Kearifan lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu di tempat tertentu yang dianggap mampu bertahan dalam menghadapi arus globalisasi. Karena kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa. Menurut Yazid pada tahun 2014 menyebutkan bahwa kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya secara arif. Maka dari itu, kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Sementara itu, Suhartini pada tahun 2009 menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan, serta adat, kebiasaan, atau etika yang menuntut perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunikasi ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan, dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia. Sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimiliki oleh alam yang harus dijaga kelestarian demi kelangsungan hidup umat manusia. Danau Lebuk atau Danau Rawa Taliwang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Danau Rawa Taliwang terdapat di Kecamatan Taliwang,
dan Kecamatan Seluk, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasinya tak jauh dari kota Taliwang, ibu kota Kabupaten Sumba Barat. Danau Rawa Taliwang berada di ketinggian 7,5 meter di atas permukaan laut dengan kedalaman perairan antara 0,70 meter sampai 3,5 meter dengan luas 1.406 hektar merupakan daratan basah alami terluas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu permasalahan yang terdapat di artikel terkait, dan yang kedua, solusi dari masalah tersebut. Permasalahan yang terdapat di artikel tersebut adalah hambatan dan tantangan dalam melestarikan kearifan lokal, diantaranya jumlah penduduk yang terus meningkat, sehingga kebutuhan akan sumber daya alam begitu besar. Adanya teknologi modern dan budaya baru masuk yang dibawa oleh pendatang baru, sehingga dikhawatirkan akan terpengaruh dengan teknologi dan budaya baru dan melupakan kearifan lokal yang ada. Dan yang terakhir, solusi yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah upaya masyarakat Desa Seloto dalam menjaga kelestarian sumber daya alam khususnya di Danau Lebo, yakni dengan adanya awik-awik atau kearifan lokal masyarakat. Salah satunya yakni budaya Mali atau Pamali yang diterapkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Budaya Mali itu sendiri memiliki 3 aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, yaitu larangan menangkap ikan pada hari Jumat dan malam Jumat. Yang kedua, larangan menangkap ikan di saat bulan purnama. Dan yang terakhir, larangan menangkap ikan kecil di Danau Lebo. Pemerintah desa juga mengatur tentang pelestarian sumber daya alam dan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan hidup, yaitu pada Pasal 5 yang berbunyi setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan atau pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada pasal 6 berbunyi, setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selain larangan menangkap ikan malam Jumat, adapun kearifan lain yaitu bau anu rango lepas anu ode. Nah, artinya kita hanya menangkap ikan yang besar saja. Apabila ada ikan yang kecil sengaja tertangkap, maka akan dilepaskan kembali. Kearifan ini dijalankan masyarakat desa dengan cara menggunakan alat-alat tradisional dalam menangkap ikan, tidak menggunakan bahan berbahaya seperti potas, bom, strum ikan, dan jenis lainnya. Sementara itu, ada juga kearifan yang masyarakat menyebutkan bulan buntar atau dikenal dengan istilah bulan terang atau bulan purnama. Ini sebenarnya merupakan bulan di mana para nelayan tidak menangkap ikan karena mereka percaya pada saat bulan purnama hasil tangkap anakan sangat sedikit. Setelah diamati, ternyata pada malam bulan purnama, cahaya bulan purnama tersebar di seluruh perairan sehingga ikan pun tidak berpusat di satu tempat. Jadi tingkah laku inilah yang menjadi dasar saat menangkap ikan di permukaan air, maka ikan full di cahaya tersebut. Usain pada tahun 2011. Bahari Komunitas Nelayan Lungkak Lombok Timur mengatakan bahwa pada malam munculan di sekitar cahaya lampu. Pada saat itu bulan purnama, ikan yang muncul berkurang. Hal ini karena terangnya cahaya bulan tercampur dengan cahaya lampu nelayan mampu menembus sampai ke dalam laut yang membuat ikan bergerak ke sana kemari sehingga sulit ditangkap.
Baik, sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.